Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga saja. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Pada saat itu, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dia lapar. Wajar kalau lapar ingin roti. Datanglah iblis menggoda Yesus. Iblis berkata, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti." Bukankah roti menjadi jawaban buat orang lapar? Roti menjadi jawaban buat Yesus yang lapar. Tetapi permasalahannya adalah ini. Kalau Yesus ikuti apa yang diucapkan oleh iblis, maka Yesus melakukan kehendak daripada iblis. Ini satu hal yang prinsip dalam kehidupan orang-orang Kristen. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, jangan sekali-kali melakukan apa yang iblis inginkan. Ada beberapa ciri apa yang iblis inginkan. Ada beberapa tanda bahwa itu berasal dari iblis. Yang pertama, setiap bujukan, setiap rayuan, setiap tawaran yang iblis berikan kepada orang-orang percaya, pada orang-orang beriman, adalah agar kalau kita melakukannya, maka kita jauh dari Tuhan. Apa yang kita buat membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, setiap apa yang diinginkan oleh iblis untuk kita melakukan, tawaran bujukan yang kelihatannya baik, yang kelihatannya tidak ada masalah, tetapi tawaran iblis selalu bertentangan dengan firman Allah, selalu melawan kehendak Allah. Nah, iblis berkata kepada Yesus, "Kalau engkau anak Allah," Yesus betul anak Allah. Dia putra Allah yang hidup. Dengan mudah dia melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Batu jadi roti. Mudah, sebab dia adalah pencipta. Tetapi dia menolak apapun yang diinginkan oleh iblis. Walaupun itu merupakan kebutuhannya. Dia lapar, dia butuh roti. Dia lapar, dia butuh makanan. Kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan untuk tubuhnya, roti atau makanan. Tetapi karena itu tawaran iblis, Yesus menolak tawaran iblis. Dan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa. Yesus melawan kehendak iblis dengan firman Allah. Satu-satunya untuk kita melawan kehendak iblis adalah lakukan firman Allah. Iblis sangat benci kalau kita melakukan firman Allah. Iblis tidak senang kalau kita melakukan kehendak Allah. Iblis tidak senang kalau kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita lebih intim dengan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Roti yang ditawarkan iblis kepada Yesus akan membuat roti yang menjauhkan Yesus dari kehendak Allah. Roti yang menjauhkan Yesus dari Allah. Roti yang membuat Yesus melawan firman Allah.
apapun tawaran iblis, apapun rayuan iblis, jangan terima. Sebab segala kehendak iblis selalu menjauhkan kita dari Tuhan, selalu bertentangan dengan firman Allah. Saya berikan contoh. Apabila pada hari Minggu Anda seharusnya pergi beribadah kebaktian, ke gereja untuk kebaktian, tiba-tiba ada telepon berbunyi, lantas saudara angkat telepon. Halo? Ternyata telepon itu dari kawan bisnis saudara yang sedang menawarkan proyek yang membuat saudara menerima keuntungan besar. Andai kata saudara seorang pengusaha, maka keuntungan itu hal yang memang dibutuhkan. Uang itu memang hal yang dibutuhkan. Proyek itu hal yang dibutuhkan. Tetapi persoalannya, kawan saudara berkata, mari kita bertemu setengah jam lagi di, misalnya di Starbucks di Pondok Indah Mall. Maka saudara, kalau saudara ikutin kehendak kawan saudara bukan iblis, bukan. Dia adalah teman, dia tetap teman. Tetapi iblis menggunakan segala cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis menggunakan segala cara untuk agar kita melawan kehendak Tuhan. Maka saudara akan berpikir, gereja, pergi kebaktian, atau menemui teman. Maka akan terjadi pemikiran yang sangat berbahaya. Kalau saudara mulai berpikir begini, minggu depan kan masih bisa kebaktian lagi, minggu depan masih di gereja lagi, tetapi ini proyek besar, kapan lagi dapat proyek besar? Kalau Anda tergoda untuk pergi bertemu dengan teman supaya dapat keuntungan besar, saudara sedang melakukan kehendak iblis. Sebab itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu membuat saudara tidak beribadah. Mungkin pikiran saudara, cuma kali ini saja, hanya ini saja, minggu depan saya bisa beribadah. Atau nantilah sesudah saya ketemu dengan teman, saya beribadah di rumah, saya baca Alkitab di rumah, saya berdoa di rumah. Beda saudara. Beda hari Minggu beribadah bersama-sama dengan jemaat, dengan tinggal di rumah karena mementingkan kepentingan sendiri. Beda. Jangan tergoda oleh rayuan iblis. Jangan tergoda oleh bujukan iblis yang hanya memberikan roti untuk menutup kelaparan sementara, hanya memberikan keuntungan besar untuk sementara di bumi ini. Mari dahulukan Tuhan, dahulukan Yesus. Apapun yang terjadi, jangan melanggar firman Allah. Tetaplah berpegang kepada firman Allah. Hari-hari ini kan kita karena corona, maka setiap minggu kebaktian kita beribadah di rumah masing-masing. Sehingga gereja-gereja live streaming melalui YouTube dan lain-lain. Hati-hati. Jangan sampai saudara terbujuk oleh bujukan rayuan iblis. Di rumah, persis jam kebaktian, saudara santai, gampang. Biar saya tidak beribadah bersama-sama dengan teman-teman di gereja, di rumah masing-masing. Nggak. Toh nanti sebentar sore saya bisa beribadah lagi. Bisa baca Alkitab sendiri. Hati-hati. Apalagi kalau saudara menikmati tinggal di rumah dan hari Minggu, sementara teman-teman lain beribadah di rumah masing-masing karena keadaan. Tetapi saudara menikmati
keenakan di rumah dan tidak beribadah. Tidur, nonton televisi, lihat gadget dan lain-lain sehingga melalaikan ibadah. Saudara tergoda oleh bujukan iblis. Tuhan tolong. Pilihlah kehendak Allah. Pilihlah patuh dan melakukan firman Tuhan. Pilihlah hidup dekat dengan Tuhan, bukan roti. Jangan karena pangkat saudara jauh dari Tuhan. Jangan karena tawaran kedudukan saudara melanggar firman Tuhan. Jangan karena hal-hal yang kelihatan nyaman, nikmat untuk daging, untuk kebutuhan lahiriah, saudara jauh dari Tuhan, saudara melanggar firman Tuhan. Apapun terjadi, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah berpegang firman Allah. Manusia bukan hanya hidup oleh roti, tetapi oleh firman Allah. Kalau kita lebih mementingkan roti dari firman Allah, kalau kita lebih mementingkan hal-hal kebutuhan sehari-hari dari Tuhan, dari perkara-perkara rohani, kita kehilangan hal-hal rohani. Sementara, berapa lama sih kenikmatan roti? Berapa lama sih kenikmatan pangkat, kekayaan, harta, kedudukan? Berapa lama? Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita apapun yang terjadi tetap memegang firman Allah, tidak mau melanggar firman Allah, tidak mau jauh dari Tuhan, tidak mau tergoda untuk melawan kehendak Allah dengan melanggar firman Allah, maka firman Allah yang akan menjamin roti-roti kita. Selalu firman Allah tak pernah salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, utamakan melakukan firman Allah. Yang lainnya Tuhan akan sediakan buat kita. Yang lainnya akan menjadi berkat-berkat yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkati kita dengan roti-roti dari Tuhan, bukan roti-roti tawaran iblis, tetapi berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di hari-hari yang gelap ini, tolonglah kami. Jangan sampai kami tergoda oleh iblis untuk menikmati hal-hal yang fana, menikmati hal-hal yang sementara, kenikmatan-kenikmatan daging lahiriah dan duniawi, sehingga kami jauh dari Tuhan, sehingga kami melawan firman Tuhan, kami melanggar firman Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kalau kami sudah jauh dari Tuhan. Kalau kami sudah melanggar firman Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tolong kami untuk apapun yang terjadi, tidak tergoda oleh bujukan, rayuan iblis yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat kami melanggar firman Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hari-hari ini, walaupun ibadah minggu kami mengadakan ibadah di rumah masing-masing, Tuhan tolong supaya kami beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing setiap hari minggu dengan sungguh-sungguh. Tiada hari minggu tanpa kami beribadah walaupun di rumah masing-masing dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Memberkati semua yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong mereka juga dalam kebutuhan, keperluan mereka masing-masing. Biar dengan pertolongan Allah, anugerah Tuhan, mereka menerima apa yang mereka butuhkan. Menerima dari tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.